saya bisa mengatakan teori bluegrass keluar red and blue. Begitu juga topaz. Tapi kalau topaz saya bisa menciptakan biru, tapi tetap keluar blue ya. Ya, jadi saya sekarang mau tanya nih, apa sih yang menyebabkan daya tahan tubuh ikan itu lemah? Kalau saya ada dua faktor ya. Dua faktor. Yang pertama faktor internal dari dalam ikan itu sendiri. Jadi genetik ikan itu sendiri. Kalau dari genetik, mungkin ikan itu terlalu sering inbreed. Dengan terlalu sering inbreed, dia akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Ya. Yang kedua dari faktor eksternal. Meliputi air, pakan, dan perawatan. Itu bisa menurunkan, misalkan airnya udah jelek, mesti daya tahan tubuh ikan juga akan turun. Oh gitu? Iya, dikasih pakan yang kurang bergizi juga daya tahan tubuh ikan turun. Bagaimana dengan suhu? Jadi ikan yang dipelihara di suhu panas dengan di suhu dingin, itu lebih kuat yang mana? Kalau dia dipindah tempatkan? Oh, suhu dingin ke suhu panas, dia akan survive. Dingin ke panas survive? Ya, kalau dari ikan biasa suhu panas ke suhu dingin, dia biasanya akan collapse. Daya tahan tubuhnya akan turun. Berarti bisa dibilang lebih kuat yang suhu dingin ya? Perlu kalian tahu, Salatiga itu suhunya dingin. Itulah kenapa ikan-ikan yang berasal dari Salatiga itu mungkin punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Sekarang kita tahu nih penjelasannya. Baca. Selanjutnya tentang kontes. Kan saya lihat nih ada banyak plakat nih. Dan setelah saya baca, ini adalah plakat penghargaan untuk juri. Kalau boleh tahu ya, kita tarik ke belakang dulu. Mas Arul ini main Gapi sejak tahun berapa? 2014. 2014. Langsung ke dunia kontes atau apa dulu? Saya pertama main Gupi ya udah crossbreed. Langsung crossbreed. Waktu itu saya main albino blue lace, albino purple lace yang belum ada di Indonesia. Saya senang sekali. Belajar dari mana itu? Dari yang pertama saya belajar dari Om Diki Hanliang. Halo Om Diki, kalau misalkan Om Diki mau ternyata nonton. Om Diki itu adalah gurunya Mas Arul ya, yang ngajarin pertama tentang lace. Jadi artinya gini, si pemula ini diajarin langsung tentang cross. Dan waktu itu lace. Dan jadi langsung. Ya pertama kan mesti ada rejectnya lah. Emang waktu itu, misalkan dulu saya beli purple lace dari Om Diki. Nah, dari Om Diki itu yang memacu saya nih. Saya beli purple lace dari Om Diki, itu keluar blue and red. Itu yang memacu saya. Bagaimana saya menstabilkan ikan purple itu selalu keluar purple. Nah, itu pertama saya terinspirasi untuk membuat ikan stabil. Akhirnya, sebentar, saya potong dulu ya. Berarti artinya gini, Mas Arul bisa ngebuat ikan itu stabil dalam artian tidak ada reject dari segi warna. Betul. Nah, ini sebelumnya saya nggak percaya nih. Nggak percaya dalam artian gini, yang namanya makhluk hidup, apalagi dia itu ngebawa genetik yang nggak bisa kita lihat, itu nyaris mustahil kalau kita tuh bisa merekayasa atau kita bisa mengatur supaya anakan itu seragam dari segi warna ya. Jadi artinya gini, kalau bluegrass dia akan blue semua, kalau topaz dia juga akan biru semua tanpa ada merahnya. Itu Mas Arul bisa meyakinkan bahwa itu bisa dilakukan? Saya bisa mengatakan teori bluegrass keluar red and blue. Begitu juga topaz. Tapi kalau topaz saya bisa menciptakan biru, tapi tetap keluar blue ya. Ya, berarti untuk topaz tetap keluar blue, tapi bluegrass itu bisa bener-bener 100% itu biru. Wow, berarti teori yang ada, yang saya baca, nggak tahu deh saya baca tuh apa dikasih tau orang ya. Dia bilang, Mas nggak mungkin Mas, yang namanya genetik makhluk hidup tuh bisa 100% kita ini. Yang saya tangkap benang merahnya sih saat itu adalah mungkin bahasa teori dengan bahasa praktek berbeda. Jelas beda. Tapi di sini Mas Arul meyakinkan bahwa beliau itu bisa mencetak bluegrass tanpa keluar merahnya. Boleh diajarin nggak? Intinya gini Om, kita harus tahu dulu genetik ikan kita. Jadi saya bisa meng-cross asalkan saya udah tahu persis genetik ikan kita. Jadi saya nggak beli ikan orang lain. Saya udah tahu persis genetik ikanku, kemudian saya mencari genetik terdekat dengan ikan saya, kemudian saya crosskan. Misalkan gini Om, bluegrass ada merah, ada biru. Saya mencari gen terdekat dengan bluegrass ini yang bebas warna merah. Saya ambil salah satu jantan atau betinanya, kemudian saya crosskan. Dengan langkah itu akan menghilangkan gen merah dan biru, gen merah dan birunya dari bluegrass. Cari gen terdekatnya terlebih dahulu. Kalau mau cross. Mungkin pembahasan ini cukup terdengar asing ya, karena saya juga nih nggak ngerti sebenarnya. Mau ku jelasin sama kau pun nggak nyampe otakmu pun kecil.
Serius, yang pasti sih mau. Cuma yang beliau nggak mau nih kalau ilmu itu digunakan ke hal yang tidak baik. Jadi semua seperti itu. Selama kalian menggunakan dengan baik, saya rasa yang namanya amal itu pasti akan mengalir. Ya, jadi rezeki itu nggak ada yang bisa mematahkan lah ya. Ya. Jadi yang namanya orang itu punya rezeki baik, dia pasti tetap akan baik. Wow. Lanjut soal fakta atau mitos nih. Ya. Ada yang bilang juga kalau kita pengen anakan gapi kita itu banyak jantannya, itu kalau pas kita ngawinin itu banyakin jantannya juga. Jadi contoh 3 jantan 1 betina, itu otomatis akan anakannya banyak jantannya. Ya. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Bisa dijelaskan secara gamblang. Jadi kenapa kok itu bisa masuk akal? Itu satu mitos yang belum saya temukan. Oh, pembuktiannya? Maksudnya logikanya? Bukan pembuktiannya, tapi logikanya. Logikanya. Tapi secara praktek benar. Secara praktek benar ya? Benar. Soalnya karena aku bukan pelaku, jadi aku mikir itu nggak logis. Secara praktek benar. Saya pernah punya ekor 80. Itu keluar jantan 75, betina 5. Banyak saksinya, Om Benny, Om Dito. Bukan umur yang pengaruh? Bukan. Jadi ikan usia muda itu banyak jantannya, semakin tua banyak betinanya? Malah gini, jantan muda, betina tua. Itu juga salah satu pengaruh juga. Ya, berarti kan umur pengaruh ya? Atau enggak? Enggak juga sih. Enggak juga? Yang penting perbandingan antara jantan betinanya aja. Mungkin sperma jantan muda lebih bagus daripada sperma jantan tua. Setauku lah, mungkin. Itu belum saya temukan makanya. Maksudnya gini, apa bedanya kita pakai 1 jantan muda dengan betina muda dengan 3 jantan muda betina muda? Apa bedanya? Kok bisa langsung genetiknya bisa jadi jantannya lebih banyak? Itu nggak tahu. Logis ya? Enggak kan? Maksudnya kalau kita dari awam lah. Kayak orang nih, kalau dia dikawinin sama 1 dengan 3, masa jadi anaknya pasti jantan? Cowok? Kan kayaknya enggak. Ya kan? Tapi faktanya seperti itu. Fakta seperti itu ya? Selanjutnya, kenapa kok betina yang setelah melahirkan, ini keluhan dari beberapa orang sih, bahkan saya pun sering ngalami, habis dia melahirkan, itu kok perut betina bisa kempes banget, dan nggak bisa ngisi sel telur lagi. Wah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Penyebabnya apa ya, Kir? Yang pertama itu ada genetik dari induk awalnya. Oh. Yang kedua, dari faktor nutrisi, pakan. Oke, berarti ikan yang kurang gizi itu lebih besar kemungkinan untuk menderita kurus itu ya? Iya. Untuk betina yang habis melahirkan bungkuk juga sama? Sama. Oke, itu berarti bukan karena perubahan tempat pemeliharaan yang berbeda banget, bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan stres berarti ya? Bukan stres. Nah, setelah melihat banyaknya penghargaan juri, berarti kan artinya Mas Arul ini sudah tidak diragukan sebagai seseorang yang pandai menilai ikan ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Seandainya ada seekor topas, dia nih secara ekor deltanya tuh bagus banget, terus tubuhnya juga dia secara size itu dapat dan proporsional. Terus kemudian ada 1 titik, jadi warna topas kan biru tuh ya, ada 1 titik di ekor spot itu lah ya. Spot. Nah, pertanyaan saya, ikan yang sesempurna itu hanya ada 1 titik, itu mungkin menang nggak? Mungkin bisa, karena dari scoring system yang saya share di Jogja Fancy Gupi itu ada 3 poin ya. Yang pertama adalah body, yang meliputi size body. Kita pakai 15% ya. Kemudian warna body 10%, dan juga bentuk body 10%. Jadi ada 30% untuk di body. Ya. 35, sorry. 35. 10, 15. Kemudian untuk caudal. Caudal itu untuk yang paling poin tertinggi adalah shape atau bentuk. Dia 20%. Kemudian size caudal 10%. Yang ketiga yaitu color. Nah, color di sini 10%. Yang spot tadi masuk ke color. Jadi akan mengurangi 10 poin dari caudal di bagian color. Ada 3 tadi. Jadi bagian yang Anda tanyakan tadi di bagian ekor ada spot. Nah, kita langsung masuk ke bagian ini aja. Caudal. Caudal adalah 40%, 20% adalah bentuk ekor, 10% adalah warna, dan 10% adalah size dari caudal. Jadi untuk spot tersebut mengurangi 10% dari Jadi gini, saya mulai logis nih, karena kemarin kan kita sudah belajar bersama tentang form penilaian ya. Jadi artinya gini, kalau kalian punya ikan yang bagus, terus kemudian ada 1 titik spot di ekornya, kalian harus tahu dulu bahwa itu hanya akan mengurangi nilai ekornya di bagian warna. Betul ya? Iya, intinya ikan itu masih punya kelebihan daripada kekurangannya tersebut.
Jadi jangan kaget kalau kalian melihat juara kontes, entah juara 2 atau juara 3, itu punya spot ya. Karena mungkin dari segi lainnya, dia tuh punya poinnya tinggi. Nah, sekarang lanjut ke pemula lagi nih. Ketika pemula ingin mengikuti sebuah kontes, kan yang mungkin menjadi misteri dari banyak orang itu adalah bagaimana sih cara menilaikan kontes? Saya mau beli ikan kontes nih gimana? Apa yang harus saya lihat? Ikan ini tuh masuk kriteria kontes atau tidak? Nah, bisa nggak Mas Arul nih kasih gambaran global? Jadi artinya mereka yang belum paham tentang kontes itu bisa memilih ikan yang bakalan bisa ikut kontes. Ya, saran saya yang pertama, kita harus tahu dulu acuan kita. Ikan kontes itu seperti apa sih? Bentuk badannya seperti apa, bentuk ekor seperti apa, size badan minimal berapa, itu kita harus tahu. Itu karena sama seperti kita ujian, kita harus tahu dahulu kisi-kisinya. Itu yang pertama kita kuasai, harus menguasai 3 hal. Nah, nanti itu baru masuk ke technical. Bentuk badannya seperti apa, itu berapa poin. Nah, di JFG sudah saya share poin-poinnya. Kemudian bentuk dorsalnya itu 1:3 untuk lob dorsal, 1:1 untuk dorsal, 1:1 untuk yang high fin. Itu sudah saya jelaskan juga. Kemudian untuk kelas corak, itu harus corak ekor sama corak dorsal harus ada coraknya, ada kosongnya. Kemudian untuk kelas betina open yang jadi patokan yaitu warna dorsal dan warna ekor harus sama. Kadang kan banyak orang bertanya tentang female open itu apa sih acuannya gitu. Kalau saya mengacu pada warna ekor, warna dorsal sama, kemudian perbandingan proporsi skala body banding ekor itu 2:1. 2:1. Ya, kalau bisa size badannya 2 kali lipat dari size jantan. Itu. Jantannya. Semakin besar semakin bagus, asal masih proporsi 2:1. Berarti artinya tidak semua jenis betina bisa ikut kontes dong? Semua jenis betina bisa masuk, mulai dari round tail, delta tail. Tapi kan ada yang ekor betina itu jenisnya memang dia nggak bisa besar. Kalau kita HB nih, mungkin HB Blue tuh bisa panjang betinanya. Tapi kan ada betina, ada nggak betina yang ekornya emang nggak bisa panjang? Betina les nggak bisa panjang. Betina les ya? Nah itu bagaimana cara dia bisa menang kontes? Makanya betina les jarang menang. Gitu. Jadi artinya semua betina boleh masuk, tapi tidak semua bisa menang. Betul ya? Iya. Kalau dragon lebih sering. Dragon sering. Nah itu, makanya saya bilang hanya beberapa betina aja tuh yang sebenarnya menarik untuk dikonteskan. Benar. Dragon, HB Blue tuh yang pernah saya lihat, HB White, itu ada yang deltanya bagus, lancip-lancip tuh. Untuk pertanyaan terakhir, dan saya rasa ini juga menjadi pertanyaan besar untuk mereka yang belum pernah ikut kontes. Sebenarnya ikan yang mau kita ikutkan kontes, itu persiapannya diapain sih? Kalau saya nggak perlu persiapan khusus ya, hanya kita tetap waspada dengan air yang kita gunakan untuk pelihara ikan ini. Harus tetap dikontrol, meskipun nggak usah perlu dipisah dengan perlakuan ekstrim, itu nggak perlu. Yang penting seperti kesehariannya ikan itu seperti apa, cuman kita lebih kontrol airnya. Dijaga supaya pH-nya atau tetap stabil lah. Nah jadi itu mungkin di pemikiran kalian kan ikan yang mau dikonteskan tuh harus ada persiapannya. Apakah dia harus disendirikan ataukah dia harus diistimewakan mungkin dari segi pakan. Malah stres nanti. Nah, tapi ternyata dari Mas Arul ini menyatakan biarkan dia hidup seperti kesehariannya, hanya kita kontrol di kualitas air. Jadi jangan sampai si ikan itu sakit ya. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Maju terus Indonesia.